Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadzah Elia. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita IPA dengan materi energi listrik. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 anak-anak. Yang pertama, mengetahui sumber energi listrik dan penyalurannya. Yang kedua, menghemat energi listrik. Yang ketiga, kalian bisa tahu sumber alternatif energi listrik yang lain. Baiklah, kita mulai dari yang pertama ya anak-anak, sumber energi listrik. Sumber energi listrik itu banyak sekali ya anak-anak. Mulai dari generator, aki, baterai. Nah, seperti gambar yang pertama ini adalah generator. Yang ini adalah aki dan yang ini adalah baterai. Yang berikutnya, proses penyaluran dan pendistribusian energi listrik, mulai dari sumber energinya atau pembangkit listriknya sampai disalurkan ke rumah-rumah. Perhatikan bagian berikut ya. Gambar ini jelas sekali menunjukkan bahwa setelah dari pembangkit listrik, itu listrik akan dialirkan menuju ke sutet, sumber tegangan listrik yang bertegangan tinggi. Kemudian melalui jaringan listrik dia akan sampai ke dalam rumah, pabrik, rumah sakit, atau ruang publik. Nah, proses penyaluran energi listrik seperti gambar yang sudah kalian lihat tadi, bisa kita simpulkan seperti ini. Penyaluran energi listrik adalah proses yang dimulai setelah pembangkit listrik di pembangkit listrik untuk kemudian digunakan oleh konsumen. Beberapa proses utama dalam penyaluran listrik itu ada 3 anak-anak. Transmisi, distribusi, penjualan, atau retailing. Listrik dihasilkan oleh generator listrik di dalam pembangkit listrik. Pembangkit listrik merupakan tempat dihasilkannya energi listrik yang dapat berupa PLTA yang dari air, PLTU dari tenaga uap, PLTGU. Nah, gas alam ini ya. PLTM matahari, terus PLTB, PLTN nuklir, PLTS ini surya. Nah, energi listrik yang sudah dihasilkan akan dinaikkan tegangannya dari 6000 volt menjadi 500 volt oleh transformator. Nah, tegangan itu akan disalurkan melalui saluran listrik udara yang disebut sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi, untuk diteruskan menuju berbagai gardu induk. Tegangan akan diturunkan dari 500 volt menjadi 150 volt sebelum disalurkan melalui SUTT, saluran udara tegangan tinggi, menuju gardu induk distribusi. Nah, tegangan 150 volt tadi umumnya digunakan di pabrik dalam rangka menyalakan mesin berukuran besar. Tegangan 150 volt akan diturunkan menggunakan transformator step down menjadi 20.000 volt. Tegangan tersebut lalu disalurkan melalui JTM, jaringan tegangan menengah, untuk didistribusikan menuju gardu-gardu induk distribusi. Nah, dari tegangan 20.000 volt digunakan untuk menyalakan mesin-mesin pabrik menengah. Setelah itu tegangan akan kembali diturunkan menjadi 22 volt atau 220 volt standar atau 380 volt. Tegangan 220 volt atau 220 volt akan disalurkan ke rumah dan perkantoran menggunakan jaringan tegangan rendah. Nah, subbahasan yang kedua adalah hemat listrik anak-anak. Nah, berikut Ustadzah rangkum menjadi 7 aja tips cara menghemat energi listrik di rumah. Nah, pakailah daya listrik yang seperlunya. Yang kedua, saat mau tidur matikan lampu dan elektronik lainnya. Yang ketiga, jangan gunakan water heater karena itu tegangannya tinggi, di atas 350 volt. Nah, pasanglah lampu hemat energi LED yang ramah lingkungan anak-anak. Selain hemat, dia tidak panas. Kalau dalam kondisi yang panas, kalian memasang lampu yang dop biasa yang bukan LED itu suhu ruangan justru semakin meningkat. Tapi kalau LED itu hemat energi
dan teduh. Selain teduh juga tidak menimbulkan panas yang berlebih. Yang kelima, jangan menyalakan lampu di siang hari, kecuali dalam kondisi hujan terus gelap, ya silahkan dinyalakan. Yang keenam, cabut charger. Nah, ini kebiasaan kita. Kalau biasanya ngecas yang diambil HP-nya aja, chargernya ditinggal masih nancap, padahal itu bahaya. Kalau hujan deras ada petir, itu juga akan menimbulkan percikan api, bahaya kan. Terus kalau punya adik kecil, anak-anak kecil yang di rumah, pasti akan tertarik untuk memegangnya. Dan itu bahaya, bisa nyetrum. Yang ketujuh, cek semua peralatan listrik saat hendak pergi. Pastikan dalam kondisi mati, biar lebih aman. Nah, kalau ini tips mudah hemat listrik di rumah dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Mulai dari penggunaan kulkas, AC, lampu, mesin cuci, dan komputer. Semuanya ada di sini. Seperti ini contohnya kulkas ya. Pastikan pintu kulkas selalu tertutup rapat. Isi kulkas sepenuhnya. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas. Bersihkan kondensor secara teratur. Ini untuk kulkas. Ini kalian pasti suka kan buka tutup kulkas, tapi kadang kalian tidak memperhatikan apakah sudah benar-benar tertutup atau belum. Kalau masih terbuka itu berbahaya karena itu menggunakan watt atau daya listrik yang sangat tinggi. Nah, AC, jangan kita menggunakan AC yang terus-menerus, tapi gunakan saat perlu aja dan diatur suhunya. Dan kalau tidak digunakan atau kita sedang di luar, matikan. Sama dengan halnya lampu. Matikan lampu bila ruangan tidak digunakan, atau matikan lampu jika kondisi penerangan misalnya dari jendela itu terang. Terus bersihkan lampu secara berkala agar terlihat bersih dan terang. Yang keempat, mesin cuci. Menggunakan mesin cuci jangan terlalu sering. Kalau cuma di rumah hanya 3 orang, ayah, bunda, dan kamu, nyucinya bisa 3 hari sekali atau seminggu sekali. Jangan setiap hari hanya 2 atau 3 baju dicuci. Itu namanya boros energi. Dan yang terakhir, komputer. Matikan layar komputer apabila sedang istirahat. Jangan dipanjer, dinyalakan terus. Selain itu berisiko untuk membuat laptop ataupun komputer jauh lebih panas dan cepat rusak. Itu bahaya. Lalu gunakan resolusi display dan brightness yang rendah. Gunakan wallpaper dengan warna hitam. Matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama. Nah, kita akan membahas sumber energi alternatif energi listrik yang lain ya anak-anak. Perhatikan, ini ada biomasa. Biomasa itu sumber energi listrik dari tumbuhan, fosil, kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Nah, terus ini ada kincir angin, ada ini geotermal, panas bumi, ada panel surya, memanfaatkan matahari. Terus ada dari air, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, sumber alternatif energi listrik ini tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan yang berlebih pada sumber energi listrik utama. Sumber energi listrik yang utama dari apa anak-anak? Benar, dari bahan bakar, dan bahan bakar itu kan tidak bisa diperbarui, minyak bumi kan. Nah, itu sekali mencetaknya butuh waktu beribu-ribu tahun. Kan itu dari fosil tanaman atau tumbuhan atau hewan yang mati beribu-ribu tahun kan, yang akhirnya jadi minyak bumi. Nah, di sini kalian paham semua ya. Semoga pembelajaran yang singkat ini tentang energi listrik bisa kalian pahami. Nah, di sini Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.